Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan pelajaran kita kali ini tentang pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan di bangku SD. Ya, seperti apa? Ya, materinya adalah tentang pecahan, ya, tentang pecahan. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri ya, ya pecahan ini jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pengetahuan ya tentang pecahan di dalam surah Al-Muzammil ayat 3 dikatakan ya nisfahu awin kus minhu qalila atau artinya yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, jadi dari penjelasan ayat ini, dari potongan ayat ini, ada penjelasan pecahan, kata pecahan di sini. Nah, seperti apa pecahan itu? Ayo kita simak sama-sama. Ya, oke. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian biasa menemukan bentuk seperti ini, bukan? Misalnya ini adalah sebuah jeruk. Dan dari sebuah jeruk itu bisa dibuat seperti ini, dibagi, dipotong seperti ini, dan bisa juga dipotong seperti ini menjadi 4 bagian, ya. Oke. Atau ketika misalnya kita bepergian keluar dan ya kita singgah di sebuah toko makanan, restoran, kita bersama teman membagi kue ini ya, membagi kuenya seperti ini dan masing-masing mengambil bagian yang sama besar. Ya, ya seperti itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kiranya mungkin sudah bisa tergambar seperti apa pecahan itu. Ya, secara definisi pecahan itu sendiri sebenarnya adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bagian bilangan yang bulat. Oke, mungkin lebih simpelnya kalau kita lihat dalam bentuk contoh soal saja. Bentuk pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang ya. Jadi ada pembilang dan juga penyebut. Contohnya ya 3/4. Jadi 3 di sini sebagai pembilang dan 4 di sini adalah sebagai penyebut. Ya, coba diingat-ingat lagi. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Oke, arti dari 3/4 ini artinya pecahan tersebut adalah 3 bagian dari 4 bagian. 3 bagian dari 4 bagian. Jadi kalau contohnya seperti ini, coba lihat. Kalau kita membuat sebuah lingkaran, arsiran atau warna kuning ini berarti ya 3/4 ya 3/4 karena ada tiga yang diwarnai dari 4 bagian ya 3 yang diwarnai dari 4 bagian seperti itu. Nah, coba lihat ini adalah bentuk yang kita coba bisa pahami seperti ini. Satu, maaf ya. Ini satu lingkaran pizza ya. Ini kita coba bagi dua. Jadi ini namanya satu bagian dari dua bagian. Coba lihat satu bagian yang ini yang setengah ini satu bagian dari dua bagian. Nah, atau disebut setengah atau seperdua. Ini juga seperdua bagian seperti itu. Nah, seperti ini juga yang di bawah ini ya 1/4 bagian. Maksudnya adalah
satu bagian dari 4 bagian. Ya, ini satu bagian, ini dari 4 secara keseluruhan bagian. Seperti itu. Oke? Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi bentuk-bentuk pecahan. Jadi ada bentuk-bentuk pecahan ya. Coba disimak. Nah, seperti ini bentuk-bentuk pecahan seperti yang kita pahami di slide sebelumnya. Jadi ini namanya kalau kita artikan satu bagian dari dua bagian seluruhnya ya. Nah, atau seperdua. Nah, oke. Ini seperempat yang warna kuning ini adalah seperempat bagian. Nah, yang ini sepertiga bagian, satu dari tiga bagian, ya. Yang kuning ini sepertiga nilainya. Nah, yang ini 3/4 nilainya atau tiga bagian dari 4 bagian. 4 kan, keseluruhan 4 kan? Oke, seperti itu. Nah, ini biasa disebut sebagai pecahan biasa. Jadi nilai seperdua, seperempat, sepertiga, dan 3/4 ini adalah contoh-contoh dari pecahan biasa. Ya. Nah, juga ada pecahan yang seperti ini bentuknya. Ya, 1/3/4. Apa sih maksudnya? Nah, kalau misalnya saya anggaplah ini adalah sebuah pizza, saya memakan satu pizza ya, terus saya memakan lagi 3/4. Yang diarsir ini artinya yang sudah dimakan ya, 3 dari 4 bagian. Oke, jadi seperti ini bentuknya jika dalam bentuk gambar 1/3/4. Nah, ini biasanya disebut sebagai pecahan campuran. Oke, pecahan campuran. Sampai di sini silakan dipahami, silakan dilihat kembali gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke materi pecahan senilai. Oke. Pecahan senilai itu sendiri sudah pernah kalian pelajari di bangku SD ya. Nah, coba perhatikan gambar di layar. Coba perhatikan bahwa yang diarsir ini sebenarnya tidak ada perubahan ya. Nah, dari sini diarsir setengah dari sebuah lingkaran ya. Yang ini juga seperti itu, hanya saja ditambah garisnya. Yang ini juga seperti itu dan juga sama, hanya ditambah lagi garisnya, garis potongnya. Nah, coba kita lihat. Ternyata gambar pertama ini artinya seperdua. Seperdua, 1/2 atau satu bagian dari dua bagian. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini itu artinya 2/4. 2/4 maksudnya dua bagian, ini coba lihat, dua bagian yang diarsir dari 4 bagian. Ya. Nah, terus gambar ketiga ini coba lihat yang diarsir 1, 2, 3, 4. Berarti 4 bagian dari total semua 8 bagian. Dan semuanya ini kalau kita lihat ya, besaran yang diarsir itu sama. Nah, inilah contoh dari maksud dari pecahan senilai. Nah, sekarang mengapa dikatakan pecahan senilai? Karena seperdua ini jika dikali dengan seperdua masing-masing, 1 dikali 2 dan 2 di bawah penyebutnya dikali 2, maka menghasilkan 2/4. Dan 2/4 ini kalau kita kali dengan masing-masing 2, 2 dikali 2, 4 dikali dengan 2, maka akan menghasilkan 4/8. Jadi ini ada kaitannya dan inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Oke? Oke, silakan dilihat gambarnya, dicermati gambarnya dan dipahami. Oke, selanjutnya. Nah,
ada bentuk yang seperti ini. 2/3, ayo kita lihat dan kita cari nilai A, B, dan C. Nah, dari 2/3, kira-kira nilai A seperti apa, nilai B seperti apa, dan nilai C seperti apa. Oke, kita jawab sama-sama ya. 2/3 ini kalau kita lihat dari 3 sendiri ke 15 ada perubahan karena dikali 5 ya. 3 dikali 5 dapat 15. Kalau begitu, 2 ini juga harus dikali 5 sehingga menghasilkan 10/15. Oke, selanjutnya. Nah, dari 2 ke 16 sepertinya harus dikali 8. Dan kalau dikali 8 artinya penyebut juga dikali 8 ya. Sehingga hasilnya adalah 16/24. Ya, jadi 3 dikali 8 itu hasilnya 24. Nah, selanjutnya dari 3 ke 90. Ya, bisa dikali 30 ya. 3 dikali 30 dapat 90. Kalau begitu di atas ini 2 juga harus dikali 30. Nah, sehingga hasilnya menjadi 60/90. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk dari pecahan senilai. Jadi ketika penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Pembilang dikali 8, penyebut juga harus dikali 8. Pembilang dikali 30, penyebut juga harus dikali 30. Seperti itu. Ya, silakan dipahami kembali, tonton lagi videonya jika belum dipahami. Nah, oke. Sekarang bagaimana menyederhanakan bentuk pecahan? Ya, untuk menyederhanakan bentuk pecahan sebenarnya kalian sudah pernah dapati di bangku SD. Silakan disimak juga reviewnya di SMP. Di materi kali ini kita akan review kembali tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Oke, contoh ya, 4/8. 4/8 ini kita bisa sederhanakan dengan masing-masing membagi 4. Dibagi 4, pembilang 4 dibagi 4, penyebut 8 juga dibagi 4. Hasilnya adalah 1/2. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyederhanakan bentuk pecahan. Contoh lain, 24/36. Keduanya keduanya bisa dibagi 12 sehingga menghasilkan 2/3. 24 dibagi 12 dapat 2, 36 bagi 12 hasilnya 3. Nilainya adalah 2/3. Oke? Nah, selanjutnya misalnya 21/63. Ini juga bisa dibagi misalnya 7. Nah, 21 dibagi 7 dapat 3, 63 dibagi 7 dapat 9. Akan tetapi 3/9 ini masih bisa disederhanakan kembali. Nah, bisa dibagi 3. Oleh karenanya 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 dapat 3. Seperti itu. Oke? Nah, itu adalah materi tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan sampai menyederhanakan bentuk pecahan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita masih dalam materi pecahan. Ya, baik, silakan dipahami videonya, silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan insya Allah setelah ini saya akan memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan sebagai bentuk latihan. Oke? Oke. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita cukupkan video kita. Silakan dipahami, silakan ditonton kembali jika ada yang kurang dipahami. Oke, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.